Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Setelah kita mendengar mengenai bagaimana pribadi muslim, bagaimana keluarga muslim, nah sekarang kita lihat bagaimana ketika pribadi-pribadi bersatu, keluarga-keluarga bersatu, berkumpul, membentuk suatu kelompok masyarakat. Dalam modeling, sebenarnya ini slide sangat gampang, karena keywordnya cuma satu, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Gampang, dengan satu slide ini sudah selesai, satu sesi. Gak ada yang bertanya, apa model masyarakat Islam? Jawabannya amar ma'ruf nahi mungkar. Selesai. Nah, tapi yang kita inginkan, kita akan eksplorasi lebih detail bagaimana dengan konsep amar ma'ruf nahi mungkar ini. Anda lihat gambar ini. Coba kelihatan. Ini, masya Allah ini. Ini saya mau tes uji keimanan. Coba kira-kira Fajri melihat gambar ini, apa respon pertama Anda? Luar biasa. Luar biasanya kenapa? Ada yang luar biasa. Biasanya tidak. Superhero sholat berjamaah, masya Allah kan? Luar biasa. Isa gimana Isa? Perasaan pertama? Oh, main-main. Oke, ini dua perspektif yang berbeda. Main-mainnya kenapa? Kenapa bisa berpikir main-main? Gak mungkin. Iya. Sebenarnya nggak mungkin sembahyang berjamaah. Kita kalau Bahar gimana? Kira-kira? Nggak menutup auratnya. Ini yang saya tunggu jawabannya. Jawaban Bahar katanya itu masa bolong nggak nutup aurat? Bisa pakai celana, Pak. Enggak, maksud saya ini uji tes ini, maksudnya kita ingin melihat. Saya yakin seluruh dari teman-teman di sini begitu melihat gambar ini langsung seperti Pak Jiri bilang tadi, wah luar biasa. Itu adalah sudah mendapat, kita alhamdulillah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita sudah memiliki perasaan bahwa wah masya Allah ini superhero-nya sholat berjamaah, gitu kan? Meskipun ada mungkin kayaknya main-main ya, atau wah itu nggak nutup aurat loh gitu. Tapi ada sebuah rasa, istilahnya bahasa Jawanya apa? Bunga, betul ya? Bunga. Nah, artinya tanya sama Bahar ya. Bunga itu perasaan gimana gitu kita? Bangga kita dengan Islam. Tapi bangga nggak cukup. Inilah masyarakat kita saat ini, kita melihat wah luar biasa ini sholat berjamaah. Tapi ini baru satu ciri saja. Jadi kalau kita bisa mewujudkan hal seperti ini dalam masyarakat, ya sudah. Ini Anda sudah mendapatkan salah satu ciri masyarakat Islam. Sekarang kita yang serius. Definisi masyarakat, Selo Sumarjan mengatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup pada lingkungan tertentu dan menghasilkan kebudayaan. Masih ingat siapa Selo Sumarjan? Yang baru lulus SMA? Yang baru lulus SMA siapa ini? Lupa ya? Siapa? Selo Sumarjan? Lupa semua. Ini bapak sosiolog Indonesia. Ya, dulu kalau kita belajar sosiologi, dan semua teori Selo Sumarjan mengatakan demikian. Jadi masyarakat adalah orang-orang yang berkumpul, hidup pada lingkungan tertentu dan menghasilkan kebudayaan. Lalu masyarakat Islam itu apa? Individu Islam. Kalau kita tarik definisi ini, karena kita tahu Karl Marx pun juga mendefinisikan masyarakat. Bapak komunis itu mendefinisikan masyarakat. Tapi kita ambil definisi yang sederhana dari Selo Sumarjan. Individu yang berkumpul bersama dalam Islam. Individu yang berkumpul bersama dengan pikir Islam yang sama, dengan aturan Islam yang sama, dan menghasilkan nilai-nilai yang sama. Itu masyarakat Islam. Pertanyaannya, kalau Selo Sumarjan mengatakan bahwa masyarakat adalah lingkungan tertentu, maka di mana lingkungan masyarakat Islam? Bukan di Arab, bukan di Syria, bukan di Mesir, bukan di Indonesia, tapi di seluruh permukaan bumi ini. Karena salah satu, kalau kita Mas Topan mengeksplorasi Quran secara detail, bisa tanya ke Mas Topan bahwa Islam ini rahmatan lil alamin untuk seluruh alam. Jadi kalau ditanya lingkungan Islam di mana, ya di bumi ini, di atas bumi ini adalah masyarakat lingkungan Islam. Masyarakat Islam kalau kita lihat tarik dua tadi definisi, ada aturan, ada pikir dan perasaan, ada output nilai. Aturannya adalah aturan Islam, Quran dan Sunnah. Pikir perasaannya, apa pikir perasaan orang Islam? Nah ini yang membedakan orang Islam dengan bukan non Islam.
pikir perasaan Islam secara masyarakat, dia akan selalu merasa risau. Akan selalu merasa risau terhadap keadaan sekitarnya, terhadap keadaan masyarakat, terhadap tetangganya. Tapi apa yang dirisaukannya itu? Yang dirisaukannya adalah kerisauan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Risau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah risau bagaimana seluruh manusia ini bisa masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Alias risau bagaimana seluruh manusia bisa taat. Itulah kerisauan amar ma'ruf nahi munkar. Outputnya adalah ada sebuah amar ma'ruf nahi munkar, usaha amar ma'ruf nahi munkar diiringi dengan akhlak-akhlak yang mulia. Kita lihat aturan Islam. Saya nggak akan mengeksplorasi lebih detail karena kita semua sudah paham lah, 100% yakin aturan Islam, Quran dan As-Sunnah. Dan tinggal bagaimana kita melaksanakan amalnya. Aturan Islam, hakul yakin kita ini aturan Islam yang paling benar. Nah sekarang tinggal masalah pikirnya. Kalau kita lihat pikir, definisi pikir, ini anak kecil juga berpikir. Kira-kira apa yang dipikirkannya? Dia memikir main apa saya. Kalau Einstein juga berpikir, apa pikir Einstein? Dia mikir gitu, kreativitas segala macam. Obama pun juga berpikir. Ya, Obama juga berpikir. Bahkan ada orang yang berpikir hingga sampai berlinangan air mata. Saking berpikirnya sangat kuat. Society juga berpikir. IEEE juga berpikir, punya risau juga. Risau bagaimana electrical engineering ini bisa memberi kontribusi bagi seluruh masyarakat. Itu kepikir. Nah sekarang, kalau pikirnya orang Islam adalah, Anda melihat gambar ini, ada dua orang anak kecil yang sibuk dengan memulung, mencari nafkah. Anda mesti pikir, kita pikirin, kenapa bisa terjadi? Anda lihat ini, apa kira-kira di pikiran kita melihat gambar ini? Kosong. Pikir nggak kita? Masjid kosong ya? Itu pikir kan? Dari situ mulai pikir yang pertama. Misal, yang ini apa? Pikir kan kira-kira? Ya, anjingnya mabok gitu. Kira-kira kalau anjing mabok ini dipikirin kan apa? Ya apalagi tuannya, anjingnya mabok, jadi apalagi tuannya. Kok masih ada juga botol bir gitu. Nah itu harus kita pikirkan. Nah dari sana kita punya aturan, kita punya pikir, maka kita punya sebuah nilai, konsep. Sudah usah jauh-jauh dalam surat Ali Imran, ini ayat yang paling populer untuk khairullahi mukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat yang terbaik yang dibuatkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat baik dan mencegah dari kemungkaran dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ingin tanya model yang terbaik, umat terbaik, apa cirinya? Tidak usah kita eksplorasi detail segala macam, karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan jawabannya. Kamu adalah sebaik-baik umat. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Umar bin Khattab pernah mengatakan bahwa ayat ini diturunkan bukan berkenaan dengan kami sebagai sahabat Nabi SAW, tapi ini kuntum artinya menyeluruh kepada seluruh yang namanya umat Nabi Muhammad SAW, dari mulai zaman sahabat hingga kita dan seterusnya. Jadi ciri masyarakat yang terbaik adalah jika kita melakukan menyuruh kepada perbuatan baik dan mencegah daripada perbuatan mungkar. Nah, tapi kalau kita ingin lihat modelnya seperti apa, kita sudah tahu nih amar ma'ruf nahi munkar ini keywords kita. Tapi amar ma'ruf nahi munkar yang seperti apa? Jawabannya adalah hadis daripada Rasulullah SAW. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku, kemudian orang setelahnya, tabi'un dan kemudian tabi'in. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau kita melihat ini, konsepnya adalah jika kita ingin melihat model masyarakat yang ideal, maka lihatlah model masyarakat yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Tidak ada keraguan lagi di dalamnya bahwa mereka adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik contoh bagi kita, sehingga kita bisa belajar banyak dari kehidupan para sahabat. Pertanyaannya, ini kita sebagai orang engineering, orang berlogika ini mulai bertanya nih, kenapa kok zaman sahabat gitu? Sahabat nggak punya internet, belum ada HP, sahabat mengendarai onta, kok dibilang umat terbaik, dibilang terbaik gitu?
Jadi di mananya letak terbaik? Kita perlu jawaban iman dan takwa. Ya. Dan kemudian apa yang membuat mereka ideal? Apa yang membuat para sahabat Nabi SAW ideal? Mereka adalah dari berbagai macam ragam manusia dengan latar belakang. Ada yang pedagang, ada yang pelajar, ada yang budak, ada Salman Al-Farisi dari Persia, Bilal Al-Habsyah dari Habsyah, ada yang kuat, ada yang orang kaya, ada yang orang sangat miskin, dan mereka memiliki berbagai macam background, tetapi mereka memiliki akhlak mulia dan bersatu di dalam semangat keislaman. Jadi kalau kita lihat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala pada keadaan zaman masyarakat Nabi Muhammad SAW adalah pada sifat, quality, behavior, dan perilaku mereka sebagai individu dan sebagai sekumpulan masyarakat. Kalau kita lihat salah satu ciri, balik ke slide pertama tadi, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada salah satu contoh sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini adalah yang kita anggap sepele. Kalau Sensei Panji tadi memaparkan 27 kali lipat pahalanya, itu baru dari pahala. Tapi dari zahir yang kita lihat, ini adalah simbol individu muslim yang berkumpul bersatu dalam semangat penyembahan kepadanya. Kalau misalnya society, IEEE itu juga kan individu yang berkumpul bersatu, tapi semangatnya apa? Semangatnya publish paper. Ya, di lab saya juga itu berkumpul bersatu itu, semangatnya lulus PhD gitu. Sama, tapi apa kalau sholat? Semangatnya apa? Semangat kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang membedakan. Ya. Dan sholat jamaah ini ada semangat dakwah. Dakwah kita kepada diri kita sendiri tentunya. Dakwah kita kepada orang-orang sekitar juga. Sholat jamaah ini adalah simbol ada pemimpin, ada yang dipimpin. Jadi inilah salah satu contoh yang paling sederhana. Ketika ada dua individu muslim di suatu tempat, maka sholat harus dilakukan sholat berjamaah di tempat itu. Karena ada dua saja sudah menunjukkan kumpulan dari beberapa orang. Kemudian masyarakat Islam ketika zaman sahabat Nabi SAW juga masyarakat yang memiliki sifat ikramul muslimin. Masyarakat yang memiliki sifat ikhlas, semata-mata demi ridhonya, demi menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Contoh ikramul muslimin yang paling sederhana adalah kita tersenyum kepada saudara kita. Tapi ikramul muslimin ini definisinya menunaikan hak-hak saudara-saudara muslim kita tanpa kita menuntut hak kita untuk ditunaikan. Karena kita semata-mata ikram ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta balasan bukan balasan dari yang kita ikram, tapi kita minta balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak sekali cerita populer di zaman sahabat ya. Ketika perang Yarmuk, ada 3 orang sahabat, ada Ikrimah bin Abu Jahal, kemudian 2 sahabat lainnya. Maka mereka ini sedang tergeletak di medan perang setelah perang selesai. Ikrimah mengatakan bahwa dia kehausan. Maka ada orang membawa air minum. Begitu air minum dibawa oleh Ikrimah, maka dia mendengar ada di sahabat yang lainnya berteriak kehausan, oh gitu jangan berikan kepada saya, berikan kepada sahabat yang itu yang sedang kehausan. Maka dia membawa air tersebut kepada sahabat yang berteriak kehausan di sebelahnya. Begitu dia berteriak kehausan di sebelahnya, dia mendengar lagi ada orang kehausan di sebelahnya, maka jangan berikan ke saya, berikan kepada sahabat yang di sebelahnya. Begitu orang bawa air minum ini ke sahabat ketiga sudah meninggal. Dia balik ke sahabat kedua dan pertama, keduanya pun sudah meninggal. Itu betapa sifat ikramul muslimin daripada sahabat. Kita membayangkannya mungkin, wah itu mah orang-orang malaikat gitu ya. Kalau kita pikir hebat banget gitu, enggak. Sahabat radhiyallahu ajma'in adalah orang-orang yang sama seperti kita. Backgroundnya sama, tapi kenapa mereka bisa memiliki sifat seperti itu? Karena mereka benar-benar sudah memahami aturan Islam dan memiliki semangat dalam menjalankan nilai-nilai keislaman. Juga masyarakat yang ikhlas, yang semata-mata mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka berkumpul, mereka semata-mata berkumpul untuk saling memuliakan saudara-saudaranya, saling tolong menolong, saling membantu. Melaksanakan dari kalau sesi pertama tadi 5 emunya ini dilaksanakan semata-mata karena ikhlas, semata ingin menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia berjihad karena ikhlas. Ketika dia membantu saudaranya pun dia membantu saudaranya dengan ikhlas.
Nah, ciri terakhir adalah masyarakat yang berdakwah. Masyarakat yang berdakwah, kita lihat Nabi SAW umurnya hanya 63 tahun. Padahal beliau SAW adalah rahmatan lil alamin. Kenapa bisa rahmatan lil alamin sampai hari kiamat? Padahal Nabi SAW hanya umurnya 63 tahun. Karena dakwah Nabi SAW dilanjutkan oleh para sahabat, tabi'un, tabi'in, terus sampai dengan hingga kita ada di ruangan ini. Jika dakwah tersebut tidak dilanjutkan, maka kita tidak akan berada di ruangan ini. Kita tidak akan bisa menikmati Islam dan sebagainya. Indonesia mendapat Islam dari mana? Nenek moyang kita. Gujarat. Gujarat di mana? Gujarat di India. Mereka itu pendakwah atau pedagang? Hah? Pedagang atau pendakwah? Gimana mas? Pedagang? Mata pencaharian pedagang, tapi dia berdakwah. Bagaimana dia bisa? Kalau kita baca sejarah, gimana orang-orang Jawa kan masuk Islam di kemudian pas saya ke Jawa bisa menerima Islam? Kenapa? Perilaku, akhlak yang membuat mereka jatuh hati. Raja-raja Jawa saat itu jatuh hati. Ini ada pedagang di pesisir. Mereka berdagangnya dengan sangat baik, sangat akhlak, sangat mulia. Oh, perlu dipanggil ke sini. Ketika ini dinikahkan dengan anak rajanya. Bahkan raja masuk Islam dan seluruhnya akhirnya masuk Islam hingga akhirnya kita pun masuk menjadi Islam. Maka ini adalah output daripada fikirnya sahabat radhiyallahu ajma'in, dilanjutkan dengan fikirnya terus masyarakat Islam yang terus melanjutkan dakwah Nabi SAW, karena mereka punya pikir bagaimana Islam ini bisa tersebar ke seluruh alam, bagaimana keburukan-keburukan di alam ini bisa diselamatkan dengan Islam. Nah, kalau kita lihat tadi, apakah saat ini ada masyarakat seperti itu? Ada nggak masyarakat seperti itu? Gak ada. Yang ideal sekali. Gimana kira-kira? Ada? Masyarakat Jepang? Misalnya. Tapi kan masyarakat Jepang aturannya bagi Islam. Ada? Kira-kira di mana? Mungkin saja ada, tidak tahu kita. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita berusaha. Kita berusaha untuk membentuk masyarakat Islam ini. Kita usaha terus-menerus. Seperti banyak saudara-saudara Islam, saudara-saudara kita di luar sana yang kita tidak tahu. Banyak di Syria, di Palestina, di Indonesia, di pedalaman, di RT-nya Pak siapa tadi? Pak Sonto. Mungkin dia berusaha melakukan. Semua di mana-mana mereka berusaha. Apa yang kita lakukan? Mari kita ikut berkontribusi membentuknya. Yang bisa kita lakukan bukan cuma sekedar ini ada slide, oh iya saya paham Islam itu aturan, kita punya pikir. Yang kita lakukan adalah bagaimana kita berkontribusi. Setelah dari slide, bagaimana ini menjadi membentuk suatu hal yang nyata. Mari kita setting amar ma'ruf nahi munkar sebagai modal masyarakat. Masyarakat yang gerah melihat kemungkaran, masyarakat yang senang melihat jika ada orang lain berbuat kebaikan. Jika orang ini belum berbuat kebaikan, dia senang. Oh, saya senang kalau dia ini ikut baik, maka dia berusaha gimana mengajak ke kebaikan. Ya? Sama seperti kalau kita melihat ada anak kecil, bisa ada orang miskin gitu ya. Kita melihat orang miskin, kasihan kita kan. Wah, kasihan sekali nih orang miskin gitu ya. Dia tidak punya makanan. Sedih kita kan? Tapi apakah perasaan sedih kita ini sama ketika ada melihat satu orang, wah orang ini nggak sholat nih, sama nggak sedih kita? Mestinya sedihnya lebih sedih lah tidak orang lain tidak sholat. Nah, bagaimana kita bisa sedih melihat orang lain tidak sholat jika kita sendiri tidak sholat? Makanya amar ma'ruf nahi munkar ini dimulai dari diri kita sendiri, berlanjut kepada keluarga dan berlanjut kepada masyarakat. Apakah Anda merasa dakwah itu sulit, malu-malu, sungkan? Susah nggak dia berdakwah kira-kira? Susah nggak? Gimana kira-kira? Susah nggak? Agni? Sulit nggak berdakwah?
Saya belum ada pengalaman, Pak. Ya? Maksudnya belum pernah. Belum punya kapasitas berdakwah ya? Belum pernah ya, belum pernah. Iya. Hah? Belum pernah. Belum pernah. Yes. Ini perasaan yang sama pada diri kita semua umumnya. Saya sendiri begitu juga. Kenapa? Karena kita selalu berpikir bahwa dakwah ini orientasi kita ingin memperbaiki orang lain. Lalu kalau orang lain itu tidak terperbaiki, kita akan merasa sedih, kecewa. Kalau orang lain merasa diperbaiki, kita akan merasa gembira. Tapi, oke, maka dakwah ini yang terpenting adalah pakailah prinsip mulut dan telinga terdekat. Jika kita bicara, maka telinga kita yang terdekat, yang dekat dengan mulut kita. Kalau saya bilang, ayo kita sholat, maka siapa yang pertama kali ingat saya sholat? Yang pertama kali, saya sendiri mungkin saya pengen dekat kan? Bukan yang Mas RK. Mas RK ini urusan belakangan. Saya sendiri yang pasti yang harus, seperti kita ngelempar bola ke dinding, akan balik ke diri kita sendiri. Karena manfaat daripada dakwah itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Ini jargon-jargon dakwah, sholat, katakan tidak pada maksiat. Ini populer lah, insya Allah. Semua akan semangat. Nah, dakwah itu dilakukan kepada diri sendiri, kepada saudara muslim kita, dan kepada non muslim. Siapa? Foto di sebelah kiri? Kenal? Yang kenal? Di tengah siapa? Kenal? Di tengah? Yang di kanan kenal? Ahmad tidak mau kenal semua di kanan. YouTube ya. Ikannya contoh dakwah pada non muslim. Terkenal. Ada dakwah pada non muslim. Yang di tengah kenal nggak? Syekh Utsaimin. Ya, Syekh besar di Arab Saudi. Yang di kiri lebih nggak kenal lagi. Saya sendiri juga nggak kenal. Ini saya ambil coplok aja di Google. Kenapa? Karena dia bukan siapa-siapa gitu. Dia bukan nggak terkenal, nggak ada di YouTube, nggak ada di mana, nggak terkenal. Tapi apa yang mau saya maksudkan? Dia adalah contoh orang yang berdakwah kepada diri sendirinya. Dia berdakwah pada diri sendiri. Kita tidak tahu bagaimana. Dia tidak berdakwah di YouTube, tidak berdakwah di mana, kita tidak tahu. Tapi paling nggak dengan melihat keberadaan dia, insya Allah kita melihat bahwa kayaknya dia ini memang berdakwah pada diri sendiri. Paling nggak dari jenggotnya lah ya, paling nggak gitu kan. Tadi kita nggak tahu yang lain kan, mudah-mudahan gitu kan, paling tidak. Nah, oke. Kenapa kita perlu dakwah? Coba Anda bayangkan kita di ruangan ini pergi berlayar bersama ke Okinawa, naik kapal tua. Kita berada di dek atas, ya. Lalu orang kira-kira misalnya tetangga kita di bawah atau di luar sana duduk di dek bawah. Lalu kita berlayar sampai di laut antara Okinawa dan Jepang ini, maka orang bawah ini ketok-ketok kita. Minta minum. Wah, kita di atas ini, saya sibuk. Kak, gimana nih jikanya Kak? Wah, bagus ini. Loh, Farid gimana? Udah berapa konferensinya? Waduh, saya baru ini mau ke Itali nih. Wah, sibuk lah kita bicara segala macam ngalor ngidul di atas. Orang di bawah ketok-ketok gak kedengeran. Minta minum gitu dia bilang. Karena kita pegang minum aqua gitu. Lalu, karena kita nggak dengar, karena kita sibuk dengan diri kita sendiri, ya. Maka orang di bawah akhirnya punya berinisiatif. Oh, kalau gitu, karena mereka nggak mau ngasih minum ke kita, nggak dengar, kita bolongin aja ini lantai dasar perahu ini. Kita bolongin, kita bor, lalu kita ambil airnya dari bawah. Kira-kira apa yang terjadi? Kalau kita yang di lantai 2 tadi kita diamkan, kira-kira apa yang terjadi? Kayak Titanic tenggelam. Ya, tenggelam. Itulah analogi yang sudah diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu, bahwa ini adalah seperti dua orang yang dalam dua dek kapal. Jika orang di bawah atau orang di atas dek ini tidak membiarkan orang di bawah ini untuk mengambil air, maka dua-duanya akan tenggelam. Sama seperti jika kita yang di ruangan ini bernyaman-nyaman, bersantai-santai, sibuk dengan diri sendiri, tidak mau beramar ma'ruf nahi munkar, tidak mau berdakwah, maka kita pun akan tenggelam. Seperti yang disebutkan oleh sesi pertama tadi, bahwa jika muslihun ya, orang yang tidak mau menyampaikan, itu akan mengalami kehancuran. Caranya bagaimana?
Masyarakat Islam belum terbentuk, yang bisa kita lakukan adalah latihan, latihan, latihan. Mari kita latihan membentuk sifat masyarakat Islam. Latihan saja. Ulama mengatakan, ya Syekh, gimana cara, ada orang bertanya, bagaimana cara melatih sifat ikhlas? Lalu kata Syekh ini, ya untuk membentuk sifat ikhlas, ya latihan ikhlas. Kalau udah nyumbang, ya lupain aja. Sama seperti kalau misalnya ada dua amalan paling ikhlas. Amalan pertama, orang tidur, nggak mikir macam-macam. Amalan kedua, ya yang satu itu. Kalau kita itu apa? Anda tahu semua kan? Maksudnya kalau kita misalnya kita ke yang satu perbuatan sudah kita tidak ingat-ingat lagi gitu. Itu berlatih ikhlas. Kita gerak, kita kerjakan bilhal bilisan. Teori maybe it's enough. Now we have to move. Ya, sekarang kita kerjakan. Waktunya habis. Dukung dan bantu siapapun muslim saudara kita yang beramal ma'ruf nahi munkar. Jangan pikirkan, oh dia dari kelompok ini, dari kelompok itu, dia dari partai ini, partai itu, saya nggak mau. Jangan begitu. Semua harus kita bantu. Semua kita harus bersatu. Kaitkan diri kita dengan masjid. Kenapa? Karena Nabi SAW sudah mencontohkan. Ketika Nabi SAW datang ke Madinah, apa yang pertama kali dibuat? Masjid. Bukan pasar, bukan gedung, bukan universitas, tapi masjid. Masjid adalah sebagai pusat daripada dakwah, pusat daripada kegiatan ibadah. Bagaimana kalau belum punya masjid? Kalau saya tanya ke Pak Yudi akan bilang dengan semangat, bangun masjid. Ya, bangun masjid mikro. Tapi kalau jauh dari masjid, hidupkan amal-amal masjid di tempat kita. Minimal ada 2 orang Islam bersama, hidupkan amal masjid. Apa saja, masjid di apa kita, di asrama kita, di sekolah kita belajar menghidupkan sifat masyarakat. Karena ini kalau cuma teori, sekedar di slide, lupa, selesai. Tapi mari kita mulai sini, kita pulang. Kalau saya sendiri, ada 2 orang di tempat kita, itu sudah masyarakat, sudah berkumpul bersama-sama. Kita hidupkan amal-amal masjid. Kita sholat berjamaah, kita melaksanakan ibadah dan sebagainya. Akhirnya, great reward come with great responsibility. Privilege umat Islam adalah kita masuk surga lebih dahulu. Amal kita 10 kali lipat. Tetapi responsibility adalah kita harus melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Pilihan ada di tangan Anda. Mari beramal ma'ruf nahi munkar. Yes or no? Insya Allah kita sepakat yes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.